Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tugas presentasi mata kuliah komunikasi internasional kelas G akan mempresentasikan mengenai berita yang kami pilih, yaitu Tumpas Islam Radikal, Presiden Prancis Macron luncurkan undang-undang. Kelompok 3 terdiri dari 6 orang, yaitu Aditya Plambuza, Muhammad Haris Munandar, Alia Maharani, Ajeng Nur Hasanah, Siti Zahra Putri Kurnia, dan Vena Yolandita Putri. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 subtema, yaitu ada berita yang dipilih, alasan pemilihan berita, presentasi akan membahas mengenai perspektif internasional, yang keempat, bagaimana kaitannya dengan Indonesia, dan dampak bagi Indonesia sendiri. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh Alia Maharani. Kepada Alia Maharani dipersilahkan. Jakarta, CNBC, Indonesia. Presiden Prancis Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron meluncurkan rancangan undang-undang atau RUU yang menargetkan Islam radikal pasca rentetan serangan teror yang terjadi. Prancis telah menderita banyak serangan teroris yang membawa nama Islam, termasuk pemenggalan seorang guru yang telah menunjukkan kartu Nabi Islam di kelasnya pada Oktober ini, diikuti oleh serangan di dalam gereja terbesar di Nice yang menewaskan 3 orang. RUU yang diusulkan menargetkan sekolah, rumah, masjid, atau asosiasi yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Prancis yang oleh pihak berwenang disebut Islam separatis, yang dapat menumbuhkan kekerasan di beberapa negara. Awalnya, RUU tersebut diberi nama anti-separatisme, istilah yang digunakan Macron untuk merujuk pada Islam radikal yang menarik diri dari masyarakat arus utama. Menyusul kritik terhadap istilah itu, sekarang disebut RUU untuk memperkuat nilai-nilai republik, kebanyakan sekularisme, dan kebebasan berekspresi. Mempertahankan RUU tersebut pada konferensi pers pada Rabu tanggal 9 bulan 12 tahun 2020, Perdana Menteri Jan Kastek mengatakan RUU tersebut tidak menargetkan kebebasan beragama, tetapi ditunjukkan pada ideologi jahat dari Islamisme radikal. Kastek menggambarkan RUU yang diusulkan sebagai hukum kebebasan perlindungan dan emansipasi dalam menghadapi fundamentalisme agama. RUU tersebut sudah dipersiapkan sebelum pembunuhan guru yang dipenggal akibat memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Aditya. Namun, pembunuhan tersebut memberikan dorongan baru pada RUU ini untuk segera diluncurkan. Ini mendorong dimasukkannya kejahatan spesifik dari ujaran kebencian online dan membocorkan informasi pribadi di internet. Mengakui bahwa radikalisasi Islam dapat tumbuh di dalam negeri dan juga diimpor, pemerintah juga menargetkan asosiasi dan masjid di Perancis yang diduga menyebarkan ideologi jihadis. Musuh Republik adalah ideologi politik yang disebut Islamisme radikal yang bertujuan untuk memecah belah Prancis di antara mereka sendiri, kata Kastek pada Rabu pagi dalam wawancara dengan harian Prancis Le Monde dikutip dari France 24. Kastek berargumen bahwa daripada menargetkan Muslim, RUU tersebut bertujuan untuk membebaskan para Muslim dari cengkraman Islam radikal. RUU yang diusulkan akan mempermudah penghentian masjid dari menerima pendanaan asing dan juga akan menawarkan perlindungan kepada para pemimpin komunitas moderat yang dapat digulingkan oleh ekstremis. RUU yang disponsori bersama oleh Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin dan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti juga mengusulkan kriteria yang lebih ketat untuk mengizinkan sekolah di rumah bagi anak-anak berusia di atas 3 tahun. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah orang tua mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah umum dan mendaftarkan mereka dalam gerakan Islam bawah tanah. Sementara itu, dokter akan didenda atau dipenjara jika mereka melakukan tes keperawanan pada perempuan. Poligami juga sudah dilarang di Prancis, tetapi
RUU ini juga akan melarang pihak berwenang mengeluarkan surat izin tinggal untuk pelamar poligami. Para pejabat balai kota juga akan mewawancari pasangan secara terpisah sebelum pernikahan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak dipaksa menikah. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya adalah alasan mengapa berita tersebut dipilih. Yang pertama, Presiden Emmanuel Macron telah menjadi sasaran kritik tajam di beberapa negara mayoritas Islam, termasuk di Indonesia. Yang kedua, terdapat aturan yang membatasi umat Muslim. Yang ketiga, terdapat kontroversi dari berbagai negara, khususnya negara mayoritas Muslim. Yang terakhir adalah berkaitan dengan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara mayoritas Islam. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai perspektif internasional yang terkait dalam pemberitaan tersebut, yaitu ada perspektif propagandistik dan perspektif jurnalistik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam perspektif propagandistik, yaitu komunikasi internasional yang dilakukan oleh para tokoh dunia, influencer, opinion leader dari sebuah kelompok negara atau organisasi berskala internasional. Tujuannya adalah untuk menanamkan ideologi, pemikiran atau konsep, program, inovasi, dan sebagainya yang akan diikuti oleh banyak negara atau komunitas dunia. Selain itu, propaganda suatu negara ditujukan juga untuk mempertajam atau mengubah sikap dan cara pandang terhadap suatu gagasan atau kebijakan luar negeri tertentu. Di sini yang paling relevan dengan pemberitaan yang kami pilih ialah yang mempertajam atau mengubah sikap pandang dan cara pandang terhadap suatu gagasan atau kebijakan dari luar negeri itu sendiri. Analisis berita pada perspektif propagandistik. Dalam berita disebutkan RUU yang diusulkan menargetkan sekolah rumah, masjid, atau asosiasi yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Prancis yang oleh pihak berwenang disebut sebagai Islam separatis yang dapat menumbuhkan kekerasan di beberapa negara. Hal ini termasuk ke dalam perspektif propagandistik karena komunikasi internasional yang dilakukan oleh para tokoh dunia seperti Presiden Macron, Jean Castex, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, dan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti dari suatu negara yaitu Prancis yang berskala internasional bertujuan untuk menanamkan ideologi pemikiran atau konsep agar mempertajam dan mengubah sikap atau cara pandang terhadap suatu gagasan atau kebijakan luar negeri tersebut. Lalu di sini teknik dalam propaganda yang diambil adalah name calling, yaitu memberikan nama jelek kepada pihak lain sehingga ia layak menjadi benci dan menolaknya. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Zahra kembali. Selanjutnya adalah perspektif jurnalistik. Dalam komunikasi internasional adalah studi tentang bagaimana macam interaksi yang bersifat mass mediated communication atau MMC yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, tingkat pengembangan ekonomi, dan sebagainya. Komunikasi berbasis MMC memfokuskan perhatiannya lebih kuat kepada isu-isu sosial dan politik ekonomi dan kebudayaan serta pemanfaatan jaringan media massa internasional. Berita tersebut termasuk ke dalam komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik karena dipublikasikan melalui saluran media cetak dan media elektronik berupa pertukaran informasi tentang isu politik internasional untuk mempengaruhi opini publik internasional. Dalam berita terkait juga, sesuai dengan secara politis, perspektif jurnalistik digunakan secara subjektif untuk kepentingan propaganda negara tertentu, yaitu Prancis. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Vena dan Haris. Yang pertama itu ada apa sih kaitannya dengan Indonesia? Kaitannya itu karena RUU tersebut membahas mengenai kebijakan menyangkut golongan yang menganut agama Islam. Dalam hal ini menyebabkan Presiden Macron menjadi sasaran kritik tajam dari berbagai negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Lalu bagaimana kaitannya dengan Indonesia? Kaitannya itu karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Maka dengan adanya RUU yang dibuat oleh Presiden Macron ini secara tidak langsung akan berkaitan dengan Indonesia seperti banyaknya
tokoh di Indonesia yang mengkritik RUU ini. Salah satunya itu ada Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, mengatakan ucapan Macron merupakan bentuk Islamofobia dan merusak keharmonisan kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia menolak pernyataan Macron yang menghubungkan Islam dengan separatisme dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Saya mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk mengecam Presiden Macron melalui pernyataannya yang berbau rasis, kata Mardani dalam pernyataan kepada Anadolu Agency pada Selasa. Selanjutnya, slide ini akan dijelaskan oleh Haris. Baik, dampaknya bagi Indonesia adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh. Pertama, negara yang berminoritas Islam akan memandang Indonesia sebagai negara radikal yang diakibatkan oleh meningkatnya Islamofobia yang disebabkan oleh dibentuknya RUU tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia adalah negara yang bermayoritas masyarakatnya itu beragama Islam. Dan yang kedua, jika konflik ini terus memanas, bisa saja memunculkan perang dunia atau perang yang melibatkan banyak negara. Meskipun Indonesia negara non-blok, namun tidak menutup kemungkinan Indonesia akan tetap terlibat dalam perang tersebut. Ya, dari RUU tersebut, adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai separatisme Islam ini? Dan kedua, menurut kalian, apakah separatisme Islam ini telah tepat jika diberlakukan? Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.